Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adab tayammumi utawi iku nerangaken adab tayammum. Fa in ajazta maqalamun ora kuasa sapa sira, apes sapa sira anis tiap malil maisa ing gunaken banyu lifaqdi kana arek kesepene banyu ba'da talabi ing dalam sawi seluru banyu. Au yang udah tahu karena udur min maradin saking lara au limane tahu karena ane penyegah minal usuli saking itu maka ilaihi maring ma min sabu'nya tanah saking satu galak au habasin tawa di penjara au kana tawa ana apa al ma'u banyu al hadiru kang hadir iku tuhtaju dibutuhaken apa ilaihi ma'ul hadir li'at sika kana are ngelinginum sira au li'at sira fi katawa krana ngelae kanca sira au kana tawa ana apa ma iku milkan milik li ghairika kadue saliyane sira wala mimpaan ora didol apa ma illa bi aktsara kecuali kelawan luwi akeh min samanil mithli saking rega pepadan au kana atawa ana iku biya kelawan sira apa jarohatun luka au mardun atawa penyakit tu khofu kang kuatir sira minhu saking jaraha au marad ala nafsika ing atase awak dhewe sira fasbir maka sabar sapa sira hatta yadkhula sehingga manjing apa waktul faridati waktune salat fardu tumaksib nuli nejas apa sira sa'idan ing bumi thayyiban kang bagus alai kang atase sa'idan thayyib turabun utawi debu khalisun kang murni tahirun kang suci lainun kang lembut. Adab dalam bertayamum. Tayamum itu merupakan ibadah rukhsah yang boleh dilakukan ketika ada uzur seperti sakit atau adanya penyegah untuk sampai pada air seperti adanya hewan buas atau seseorang tersebut karena dipenjara atau tidak adanya air, salah satu uzur tidak ada air atau ada air tapi airnya dibutuhkan untuk kebutuhan yang bersifat urgen seperti untuk minum, tidak ada air lagi selain untuk minum atau untuk minum teman seperti untuk hewan ternak seperti hewan yang digunakan dalam melakukan perjalanan seperti unta atau ada air tapi milik orang lain yang tidak dijual kecuali dengan harga yang sangat-sangat tinggi atau ada air tapi seseorang tersebut itu mempunyai luka atau penyakit yang ia khawatirkan akan rusaknya manfaat daripada anggota tubuh ketika terkena air. Maka dalam tayamum itu seseorang boleh melakukan tayamum untuk melakukan ibadah fardu dengan syarat sudah masuk waktunya sholat. Misalkan mau sholat zuhur, kita wudhu tayamum sebelum masuknya sholat zuhur, ini nggak bisa. Kita harus, artinya apa? Tidak bisa digunakan untuk sholat fardu, sholat zuhur. Tayamum itu harus setelah masuknya sholat. Fasbir hatta yadkhula waqtul fardhah. Setelah itu apa? Setelah masuk waktu sholat, seseorang diperintahkan untuk mencari permukaan yang terdapat debu yang suci, murni, lembut dan tidak ada kerikilnya. Fadrib maka mukula sapa sira alaihi ing atase tu rabbi kaffaika klan epek-epek sira doman khale wong kang ngumpulaken baina asabi ing dalam antara pira-pira driji sira wan milan yata sapa sira istibahat fardhi salati ing amreh kawenangane kewajibane salat. Wamsah lan musapa sapa sira bihi ma kelawan kaffaik wajhaka ing wajah sira kullahu ya sekabiane wajah marotan kelawan amban wahidatan kang suwiji. Wala tutakallaf lan ora diperti-perti apa iso gubar itu mekai bledug ila manabiti syari maring pira-pira nggon cukure rambut khofa padha uga anane rambut iku arang au katifa atau tebel apa syar
Tuman za nudanya pota sapa sira khotimaka ing ali-ali sira wadrib lan mukula sapa sira darbatan kelawan pukulan saniatan kang kaping pindho mufarrijan khale wong kang benggahaken baina asabika ing dalam antarane pira-pira deriji sira. Wamsah lan musapa sapa sira bihima kelawan asabiak yadaika ing tangan loro sira ma'amir faqaika sertane siku loro sira. Dalam tayamum prakteknya itu dengan cara memukulkan, kita tempelkan kedua telapak tangan kita pada permukaan yang terdapat debu. Namun ada perbedaan dalam caranya. Ketika kita tayamum untuk mengusap wajah, tayamum itu yang ditayamumi adalah yang ditempelkan adalah wajah dan juga tangan saja. Namun ada perbedaan dalam mengusap wajah. Ketika kita memukulkannya, tangan kita itu dirapatkan. Tapi ketika kita mengusap untuk kedua tangan, nanti kita tangannya buka, mufarrijan. Ketika kita mengambil debu, jangan lupa niat nawaitu tayammum listibahatis salat. Saya niat tayamum untuk agar dapat diperbolehkan untuk melakukan salat. Salat itu merupakan sesuatu yang harus dikerjakan selagi seseorang tersebut masih memiliki nyawa dan punya akal yang sehat. Sampai kapanpun dia tetap berkewajiban sholat selagi masih sadar. Makanya ketika tidak ada air, maka ini semua bertayamum. Makanya istibahati fardisat supaya diperbolehkan melakukan sholat. Bolehnya Kang kita tayamum dan nawaitu tayamum ma'rufil hadas, tidak diperbolehkan karena beda dengan air. Kalau air yang dengan berwudu itu bisa digunakan untuk beberapa kali ibadah fardu, tapi tayamum itu hanya untuk satu kali. Nanti pembahasan di akhir ya. Wamsah lan musapa sapa sira bihima kelawan kafaik wajhaka kullahu maratan wahidah. Setelah kita pukulkan, jangan lupa kita kedrok. Tujuannya untuk misalkan ada kerikil supaya memisahkan kerikil dengan debu. 3 kali. 1, 2, 3. Setelah itu apa? Kita tempelkan pada wajah kita dengan cara dibagi 2. Bagian kanan dulu, lalu bagian kiri. Tidak sah ketika tayamumnya adalah dan juga yang begini juga salah. Caranya adalah jempol sampai sini atas tuh. 1 kali, sama sebagaimana dalam wudu disunahkan 3 kali ya. Perlu diingat juga yang namanya dalam tayamum tidak disyaratkan debu itu sampai pada tempat tumbuhnya rambut, sampai ini enggak. Kalau wudu kan harus sampai. Dalam tayamum baik rambutnya tersebut tebal atau tipis tidak disyaratkan. Lalu tumanza khotimaka, ketika kita mau setelah selesai mengusap wajah, ketika kita mau mengusap tangan, maka kita lepaskan cincinnya. Untuk tujuannya apa? Agar tidak menjadi penghalang usul turab sampainya debu pada kulit. Lalu apa? Wadrib darbatan thaniyah mufarrijan baina asabi'ika. Kita pukulkan lagi dengan tangan dibenggangkan, dirijinya dibenggangkan, diusapkan pada kedua tangan sampai siku dengan cara dibagi 2. Nah, debu bagian atas dan bawah, tangan telapak tangan bagian atas dan bawah. Atas untuk tangan bagian bawah, bagian luar ya. Nah, telapak tangan bagian bawah untuk bagian dalam. Caranya begini. 1, 2. Sama 1 kali kanan kiri dilakukan 3 kali disunahkannya. Fa illam tastau'ib, maka lamun fa illam tastau'ib, maka lamun ora ngubah-ngubahaken
apa kafaik tas tahu makan orang sapa sira ma ing kafaik fadrib makan orang nyempurnakan sapa sira ma ing kafaik fadrib maka mukul sapa sira darabatan kan bukan ukhra kang meneh ila an astawa ibatu maka maring nyento ngubah-ngubahaken sira tegese nyempurnakan sapa sira ma ing kafaik ma ing yadai dan dilakukan itu secara 3 kali. Tujuan sama, kewajiban 1 kali, cuman karena khawatir ada sesuatu yang belum sampai maka 2, 3. Wamsah setelah selesai mengusap kedua tangan, wamsah lan ngusap sapa sira ing perkara baina asabi ing dalem antane pira-pira driji sira tumamsah nuli ngusap sapa sira ikhtakafai ka ing salah sijine peke-peke loro sira bil ukhra kelawan peke-peke kang weneh wamsah lan ngusap sapa sira ing perkara baina asabi ing dalem antane pira-pira driji sira bitahrik kelawan nyela-nyelani. Lalu setelah itu kita disunahkan mengusap salah satu telapak tangan dengan telapak tangan yang lainnya, dan juga disunahkan tahlil menyela-nyelai sebagaimana dalam wudu nyela-nyelai tempelkan terus kita sela-selakan satu. Wasolilan sholat sapa sira bi kelawan tayamum fardhon ing ibadah fardu wahid dan kang siji, dan perlu diingat yang namanya tayamum itu hanya berlaku untuk 1 kali ibadah fardu amalan ibadah syita kang karep sapa sira min nawafil saking pira-pira ibadah sunnah dan ibadah sunnah. 1 kali ibadah fardu dan beberapa bahkan lebih terserah sampai banyak ibadah sunnah. Fa'in aradda maka mengarepaken sapa sira fardhu ibadah fardu tsanin kaping pindho fastanif maka ngawitana sapa sira lau kana arae fardhu tsanian tayammum ing tayammum akhir kang meneh. Ketika kita menghendaki untuk melakukan ibadah fardu yang kedua, misalkan kita sholatnya jamak qashar dalam perjalanan jamak zuhur sama asar, maka tayamum itu harus untuk 1 kali ibadah fardu. Zuhur tayamum, mau sholat asar tayamum lagi, meskipun dilakukan dalam 1 waktu. Jamak kan mengumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu. Ini harus untuk 1 kali ibadah fardu. Atau contoh kita mau qadha ya, tayamum sholat dan seterusnya. Berbeda dengan ibadah sunnah. Kalau sunnah berapa kali pun, bahkan santo sampai 100 kali rakaat, 1 kali kesolatan dengan 1 kali ibadah tayamum itu dicukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Akhir qouli wa nafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan kepahaman.